Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, sumber kebenaran itu, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu dan kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Karena saat ini Engkau melayakkan kami kembali untuk dapat mendengar isi hati-Mu, Bapa. Mari urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berikan kami hikmat untuk menangkap setiap isi hati-Mu, Bapa. Berikan kami hati seorang hamba untuk siap melakukan apa yang Bapa sampaikan saat ini bagi setiap kami. Dan berikan kami juga telinga seorang murid untuk dapat mendengar apa yang Bapa sampaikan hari ini. Ambil alih pemberitaan firman ini, Roh Kudus, agar ketika firman ini dilepaskan, firman ini sungguh-sungguh dipahami, firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih pemberitaan firman ini, Roh Kudus, supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami tetap memilih seperti Maria, duduk di kaki-Mu Yesus, mendengarkan suara-Mu, supaya kami dapat mengambil yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom saudara. Shalom umat Tuhan yang diberkati pagi. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah yang terambil di dalam kitab Amsal 10. Amsal 10 kita akan membaca ayat yang ke-3a. Amsal 10 ayat yang ke-3a. Saya akan membacakan dan saudara bisa mengikuti dari tempat saudara. Demikian firman Tuhan, Amsal 10 ayat yang ke-3a. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Saya ulangi firman ini. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi kata firman Tuhan, lebih berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Bapak Gembala GSJA Agape Jogja serta jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk di dalam khotbah yang saya beri tema adalah solusi Tuhan untuk menghadapi krisis. Saya ulangi, solusi Tuhan untuk menghadapi krisis. Jadi ketika krisis apa saja sedang terjadi, percaya atau tidak, ada banyak orang punya solusi sendiri-sendiri. Ada banyak gereja punya solusi sendiri. Ada banyak keluarga punya solusi sendiri. Ada banyak pribadi punya solusi sendiri. Ada banyak perusahaan punya solusi sendiri. Ada banyak tempat pelayanan persekutuan punya solusi sendiri. Tapi saat ini Tuhan bilang Dia mau sampaikan buat saudara dan saya, Tuhan punya solusi bagi saudara dan saya ketika kita menghadapi krisis. Ketika krisis itu datang, ketika krisis apa itu datang. Dan kita punya 5 poin. Ada 5 poin yang akan saya share saat ini buat saudara dan saya tentang solusi Tuhan waktu kita menghadapi krisis. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Solusi pertama yang Tuhan berikan waktu terjadi krisis, kekeringan, kelaparan, Tuhan memberikan solusi yang dahsyat bagi Elia. Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja 17 tadi, Allah berfirman kepada Elia. Ingat, Allah berfirman untuk Elia pergi ke Sungai Kerit. Ngapain di sana? Karena ada solusi yang luar biasa yang sudah Allah sediakan di Sungai Kerit. Allah menyediakan burung gagak.
bukan satu burung gagak, tapi burung-burung gagak yang setiap pagi dan petang akan datang membawa makanan buat Elia, akan membawa daging buat Elia makan. Saya mau beritahu di poin 1 ini, solusi Allah untuk saudara dan saya ketika kita menghadapi krisis, ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami banyak kekurangan, Dia akan lepaskan firman-Nya bagi kita. Ingat, Dia akan lepaskan firman-Nya, dan firman itu harus kita taati. Waktu Dia bilang buat Elia, pergilah ke sungai Kerit, Dia menyuruh Elia melalui firman. Ketika krisis datang, Allah seringkali memakai firman Allah untuk memberikan solusi buat saudara dan saya melangkah di tengah krisis. Ingat, Elia melangkah di tengah krisis. Elia bisa melakukan perjalanan ke sungai Kerit walaupun terjadi krisis. Dan saya percaya ada banyak orang juga mengalami hal ini. Saudara dan saya masih bisa melakukan aktivitas walaupun dalam keadaan yang terbatas. Tapi jika firman memerintahkan kita, percayalah waktu kita taat, kita tidak akan pernah mengalami krisis. Terbukti, waktu Elia sampai di sungai Kerit, tidak ada mall di sana, tidak ada toko di sana, tidak ada restoran di sana. Tapi Alkitab berkata, pagi dan petang Allah memerintahkan burung gagak untuk membawa daging kepada Elia. Saudara dan saya harus tangkap bagian ini, bahwa ada banyak orang yang Tuhan khususkan di tengah-tengah krisis ini. Ada banyak orang percaya yang Tuhan khususkan di tengah-tengah krisis ini. Ada banyak orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah sungguh-sungguh. Maka Allah akan meluputkan dia dari krisis lewat solusi. Allah akan berfirman kepada dia, dan dia akan menuju tempat yang Allah tentukan, di mana Allah akan memelihara dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya atau tidak, ketika Allah memelihara Elia di masa-masa krisis dengan mendatangkan daging melalui burung gagak, Allah juga sedang berfirman buat saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada saat ini. Jika itu yang Allah perintahkan kita ada di sana, maka Allah punya solusi untuk membuat kita lolos dari krisis. Allah akan memerintahkan burung-burung gagak rohani itu akan datang dan memberkati kita pada waktu petang dan pada waktu pagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya di tengah krisis Allah menunjukkan buat saudara dan saya, solusi Allah adalah solusi yang tidak bisa dijiplak oleh dunia. Percaya atau tidak, jika saudara dan saya saat ini mengalami krisis dan Allah tidak menyuruh kita pergi ke suatu tempat, hanya orang yang menyuruh, kita belum tentu terjamin seperti Elia. Tapi hari ini Tuhan bilang, perhatikan firman-Nya, perhatikan setiap firman ketika saudara dan saya ada dalam situasi krisis. Ketika krisis melanda dunia ini, melanda bangsa kita, melanda pelayanan kita, melanda keuangan kita, melanda rohani kita, melanda gereja, melanda rumah tangga, Tuhan bilang, dengar firman-Nya, ambil firman-Nya, tangkap firman-Nya, dan lakukan seperti firman. Maka firman itu akan membuat saudara dan saya luput dari krisis. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita pindah pada poin yang kedua, yaitu ada di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saudara nanti membacanya. Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu berbicara tentang kisah Rut dan Naomi. Kisah Rut dan Naomi. Naomi ini adalah orang yang sangat diberkati. Dia waktu terjadi kelaparan, perhatikan, waktu terjadi krisis, Alkitab berkata Naomi pergi meninggalkan Bethlehem. Naomi pergi ke Moab. Di Moab, di sana Naomi dan anak-anaknya, 2 anaknya hidup. Mereka hidup dalam kelimpahan. Tapi Alkitab berkata ketika timbul kelaparan, maka seluruh kekayaan Naomi habis ludes. Dan Alkitab berkata Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, karena di Bethlehem ada
musim penuaian terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, solusi Tuhan bagi Naomi apa? Kalau saudara lihat baik-baik, Tuhan tidak suruh Naomi pergi ke Moab. Naomi yang pergi ke Moab. Nanti ketika terjadi kelaparan, baru Naomi kembali ke Bethlehem. Jadi firman di poin ini mau bilang, waktu terjadi krisis, ingat Bethlehem itu artinya rumah roti. Saudara tidak boleh meninggalkan rumah roti. Saudara tidak boleh meninggalkan bait Allah. Saudara tidak boleh meninggalkan tempat di mana saudara dan saya bisa bertemu dengan Tuhan. Ingat, di daerah di Bethlehem itu adalah rumah roti. Tidak boleh meninggalkannya. Saudara dan saya tidak boleh meninggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena di dalam krisis, waktu kita tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan diluputkan daripada krisis. Saudara lihat waktu Naomi kembali, dia berkata, Allah telah memulangkan aku dengan tidak membawa apa-apa. Aku pergi dengan tangan yang penuh dan aku kembali dengan tangan yang kosong. Artinya Naomi kembali ke Bethlehem di titik nol. Ingat, waktu krisis di Moab terjadi, kelaparan terjadi, Naomi kembali dengan titik nol. Tapi waktu dia kembali di Bethlehem, Allah membuat titik nol dia berubah menjadi plus. Di mana ceritanya? Alkitab berkata dia meminta Ruth anak mantunya untuk kemudian bekerja di ladang Boas. Dan ending dari cerita itu, Ruth kemudian menikah dengan Boas dan dia menjadi pemilik ladang, menjadi orang yang kaya. Itu berarti kekayaan yang Ruth nikmati itu juga dinikmati oleh Naomi mertuanya. Dari titik nol berubah menjadi surplus. Perhatikan apa yang mau Tuhan sampaikan saat ini buat saudara dan saya. Waktu terjadi krisis, Naomi bukan saja kembali ke Bethlehem, tapi dia mempersiapkan Ruth untuk terus bekerja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mau meneguhkan saudara dan saya di poin 2 ini, bahwa dalam krisis saudara dan saya jangan pernah berhenti melayani. Jangan pernah berhenti bekerja. Jangan pernah berhenti melakukan aktivitas yang mendatangkan kebaikan. Karena tidak ada yang sia-sia untuk setiap jeripaya orang percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ruth awalnya hanya memilih sisa-sisa jelai dari pekerja yang di ladang Boas. Tapi akhirnya Ruth mendapat bagian menjadi istri Boas dan menjadi pemilik ladang. Dia tekun, dia rajin bekerja, dan kemudian dia lolos dari krisis. Bukan saja dia lolos, tapi Naomi pun lolos dari krisis itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Tuhan berbicara tentang keluarga. Ruth dan Naomi tinggal dalam satu rumah. Artinya jika ada satu orang di dalam rumah saudara dan saya yang Tuhan pakai untuk bekerja di ladangnya. Ingat, bekerja di ladangnya. Dalam kondisi apapun juga, dalam kondisi krisis apapun juga, ingat Allah akan membuat saudara dan saya lolos dari krisis. Kita akan bisa menghadapi krisis dengan tetap hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, solusi yang ketiga yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara ketika kita sedang mengalami krisis, yaitu ada di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sana menceritakan bahwa Allah menyuruh Ishak. Allah berfirman kepada Ishak untuk jangan pergi ke Mesir. Perhatikan, ada firman yang Allah sampaikan buat Ishak, dan kemudian Allah suruh dia tinggal di situ. Kemudian Ishak membuka ladang. Perhatikan ini mau yang saya sampaikan. Dia buka ladang, kemudian dia menabur di ladang itu. Perhatikan apa yang terjadi dengan Ishak di tengah krisis. Dia buka usaha yang baru, ada usaha baru yang dibuka. Percaya atau tidak, ketika krisis datang ada banyak orang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhan menjamin waktu krisis datang
orang-orang percaya yang hidup dari firman Allah, dia bisa membuka bisnis yang baru, dia bisa buka ladang yang baru, dia bisa buka usaha baru, dan dia pasti diberkati seperti Ishak. Saudara lihat, Ishak buka ladang dan dia menabur di ladang itu, dan Alkitab berkata dalam tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Itu musimnya musim kelaparan loh. Di tengah kelaparan dan krisis, ada orang-orang pilihan Allah yang taat pada firman, yang tidak melangkah ketika Allah melarang. Seperti Ishak, dia tidak boleh pergi ke Mesir, tapi Allah bilang dia tinggal di daerah Filistin, di Gerar. Dan kemudian dia membuka ladang, dia menabur di ladang itu, dia menuai dari ladang itu, dan Alkitab berkata dia kaya, sangat kaya, dan makin kaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak krisis ketika terjadi. Banyak juga saudara lihat orang membuka usaha baru. Benar? Orang buka bisnis baru, orang buka kantor baru, orang buka apa saja yang baru. Ingat, tapi jika mereka membuka karena Allah yang memerintahkan, sekalipun krisis mereka akan diberkati berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin ini mau mengajar saudara dan saya bahwa saat ini Allah sedang membawa saudara bekerja di ladang yang mana. Kerjakan ladang itu dengan setia. Tabur apa yang Allah punya bagi saudara di ladang itu, sekalipun situasi sedang mengalami krisis. Dan saudara akan lihat bukan saja saudara terpelihara, tapi saudara dan saya akan mengalami seperti Ishak. Kita akan mengalami tuayan, kita akan punya persediaan yang banyak dalam masa-masa yang krisis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang keempat, solusi Allah bagi kita dalam menghadapi krisis, yaitu di dalam bilangan. Saudara, di dalam Keluaran 14, saudara pulang dan saudara baca di sana, bahkan Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel. Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel di padang gurun, di daerah di mana tidak ada makanan dan minuman. Krisis terjadi, itu benar-benar mereka tidak punya apa-apa. Tapi Alkitab berkata, ada tiang awan dan tiang api yang terus menyertai Musa. Setiap kali Musa menghadapi masalah krisis makanan, daging yang bangsa Israel butuh, perhatikan, Alkitab berkata Musa akan masuk ke kemah pertemuannya. Ketika tiang awan itu turun, dia akan masuk dan dia akan berbicara dengan Allah. Dan dalam pembicaraan dia dengan Allah, Allah memberikan solusi untuk dia mengatasi krisis bagi bangsa Israel di padang gurun. Saudara dan saya, hal ini mau menekankan bagi gereja Tuhan. Ada banyak penggembalaan yang Tuhan bawa seperti Musa. Ketika Tuhan membawa gereja Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak sulit saat ini, percayalah Allah bisa memakai gembala, Allah bisa memakai pemimpinmu, Allah bisa memakai orang yang saudara tuakan di dalam otoritas gerejamu untuk melakukan mujizat melalui hubungan pribadinya dengan Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, satu orang pemimpin yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, ketika krisis datang, maka itu akan menyelamatkan umat yang digembalakannya, umat yang dipimpinnya. Mungkin saudara adalah pemimpin dalam keluarga, saudara adalah pemimpin dalam perusahaan, saudara adalah pemimpin konser, saudara adalah pemimpin pujian, saudara adalah pemimpin gereja, saudara adalah pemimpin A, B, C, D, apa saja. Tuhan bilang, mari bangun hubungan dengan Tuhan setiap kali saudara butuh solusi ketika krisis datang. Bukan saja bagi saudara, tapi bagi orang yang saudara pimpin, bagi keluarga yang saudara pimpin, bagi gereja yang saudara pimpin, bagi anak-anak yang saudara pimpin, dan seterusnya. Dan di dalam pertemuan engkau dengan Tuhan, Allah sanggup memberikan jawaban untuk melahirkan mujizat. Ingat, di padang gurun Allah menyediakan mujizat bagi Musa dan bangsa Israel. Allah tidak menyediakan yang lain, tapi Allah menyediakan mujizat. Kalau mereka mengalami krisis makanan, maka mujizat makanan datang. Mereka
mengalami krisis air, maka mujizat air itu datang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya hari ini Tuhan mau bilang buat saudara, dimanapun saudara berada, di padang gurun rohani manapun, dalam krisis apa saja, selama saudara masih punya hubungan yang intim dengan Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, masuk di kemah pertemuan, masuk di ruang maha kudusnya Tuhan, dan saudara mulai sharing, saudara mulai menyampaikan masalahmu kepada Tuhan, dan dengarkan solusi yang dia sampaikan, maka lihat firman-Nya akan mengerjakan mujizat bagi saudara, seperti apa yang Tuhan kerjakan bagi Musa dan bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di titik ini Tuhan juga mau menegur saudara dan saya. Ketika krisis datang di bangsa-bangsa, ketika krisis datang juga di bangsa kita, ada banyak orang justru meninggalkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ada banyak orang juga yang kemudian memilih terpaksa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, karena mereka tidak bisa kemana-mana waktu terjadi PSBB yang pertama. Tapi Tuhan mau bukan terpaksa. Ada krisis dan tidak ada krisis, saudara dan saya harus punya pertemuan pribadi yang kontinu dengan Tuhan seperti Musa. Musa punya pertemuan pribadi yang kontinu dengan Allah, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam dia butuh solusi atau tidak solusi. Alkitab berkata, sekali turun tiang awan, Musa akan berhenti dan Musa akan masuk dan kemudian membangun mezbah dengan Tuhan. Kalau turun tiang api di waktu malam, Musa akan masuk ke kemah pertemuan dan dia mulai membangun mezbah bagi Tuhan. Di sana dia akan mulai berdialog dengan Tuhan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan bagi dia untuk bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan juga mau sampaikan buat saudara dan saya bahwa Tuhan rindu saudara dan saya terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini titik yang mau saya sampaikan buat saudara. Musa waktu dia menyampaikan pesan Tuhan bagi bangsa Israel, Musa tidak berhenti sampai di situ. Alkitab bilang, nanti kalau ada lagi Musa akan masuk lagi di hadirat Allah. Percaya atau tidak, Musa selalu isi ulang hadirat Allah. Musa isi ulang kembali firman-Nya. Musa isi ulang kembali urapan Roh Kudus-Nya. Ketika dia lepaskan bagi bangsa Israel, dia masuk kembali kepada Tuhan, dia ngecas dirinya kembali, dia isi ulang kembali, dia isi ulang kembali bagian ini. Dan ini yang mau disampaikan buat saudara. Berapa banyak saudara dan saya ketika mengalami krisis, saudara makin lama makin krisis, kekurangan karena tidak pernah datang kepada Tuhan untuk diisi ulang kembali. Bu, isi ulang apa aja, Bu? Rohani saudara harus diisi ulang dengan firman dan Roh Kudus. Kebutuhan jasmani saudara bisa terpenuhi jika saudara isi ulang lagi dengan dia, bangun hubungan dengan dia. Yesaya 55 ayat yang pertama dan kedua bilang, dia bilang yang haus datang, yang haus akan dia datang. Yang lapar mari makan gratis, yang tidak punya uang juga suruh datang. Dan kemudian disuruh ambil gandum tanpa membayar. Saudara, kalau lihat ayat itu, ternyata di ayat itu Allah menjamin semua krisis bisa Allah berikan solusi. Krisis makanan, krisis minuman, krisis rohani, dan krisis keuangan. Yesaya 55 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertanyaannya, saudara datang nggak untuk diisi? Masa sibuk Tuhan bisa mengisi ulang uang saya? Bisa. Kejar dia, maka uang akan mengejar saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bukankah tidak ada uang kas yang keluar dari kas Yudas? Tapi Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Dia mengangkatnya kepada Bapa. Dia bersyukur. Dan kemudian para murid membagikannya. Alkitab berkata 5.000 laki-laki makan sampai kenyang.
Ingat, tadinya mereka lapar. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, Yesus bukan saja berkhotbah, memuaskan mereka dengan kebutuhan rohani, memberikan solusi rohani, memberikan solusi kekeringan rohani supaya mereka dipuaskan secara rohani. Tapi Yesus juga memenuhi kebutuhan jasmani. Jadi mereka kemudian gak lapar, gak krisis makanan dan minuman. Tapi yang terakhir, Yesus membuat tidak terjadi krisis keuangan bagi para muridnya. Mereka tidak perlu cari uang untuk membeli roti sebanyak kurang lebih 5.000 orang, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Jika uang harus disediakan, maka cukup banyak uang yang harus tersedia untuk mereka membeli roti bagi lebih dari 5.000 orang itu. Kalau satu roti aja harganya 1.000, berarti dikali dengan 5.000 harus 5 juta. Detik itu di sana nggak ada ATM waktu itu. Krisis keuangan dapat teratasi. Uang kas yang tidak cukup tidak membuat Yesus gentar, tapi Yesus tahu bahwa Dia adalah jawaban untuk setiap krisis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5.000 orang lebih tadi, itu mereka datang pada Yesus. Mereka datang pada sumber di mana Dia sanggup menyelesaikan krisis. Dia sanggup memberikan solusi untuk kita bertahan di dalam krisis dan bisa menghadapi krisis dan tetap ada dalam kelimpahan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara lihat ada banyak orang krisis rohani kan, gak bisa ke gereja. Mungkin mereka mau dengar firman tapi nggak punya handphone. Mungkin mereka punya handphone tapi nggak punya paket. Dan seterusnya. Tapi jika saudara dan saya hari ini masih bisa mendengarkan firman, ingat kita adalah orang-orang yang tidak mengalami krisis rohani. Firman itu akan terus memuaskan kita. Hubungan kita dengan Tuhan yang terus kita bangun dalam doa, pujian, penyembahan, dan ibadah-ibadah, itu akan membuat kita tidak pernah mengalami krisis rohani. Dan kemudian, waktu kita datang kepada Dia akan ada solusi bagi kebutuhan jasmani. Seperti 5.000 orang tadi, akan ada solusi bagi keuangan kita. Alkitab berkata waktu Yesus bawa 12 muridnya, Yesus pernah bertanya bagi mereka, apakah selama kamu bersama-sama dengan aku, kamu pernah kekurangan? Dan para murid berkata, tidak pernah kekurangan. Padahal mereka nggak bawa uang loh waktu pelayanan bersama Yesus. Karena Dia adalah solusi untuk setiap persoalan dan krisis kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama saudara dan saya berjalan bersama Yesus, selama saudara dan saya terkoneksi dengan Yesus, maka semua krisis pasti bisa teratasi. Maka semua krisis yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan terjerat pada krisis itu, tapi kita akan diluputkan dari krisis itu. Kita akan dipenuhi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang sama Tuhan mau sampaikan buat jemaat Tuhan gereja GSD Agape Jogja. Tuhan mau berkata buat saudara, jangan takut, karena Dia bersama dengan saudara. Semua krisis tidak akan bisa menjerat saudara. Saudara akan terpenuhi kebutuhan rohaninya terus. Saudara akan terpenuhi kebutuhan jasmani. Saudara akan terpenuhi kebutuhan finansialmu selama Yesus tetap berjalan bersama dengan saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir adalah poin yang kelima. Solusi Tuhan untuk kita menghadapi krisis ada di dalam kitab Kejadian 42 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kejadian 42 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Di sana intinya berkata, waktu terjadi kelaparan di Mesir, Allah mengangkat Yusuf menjadi mangkuk bumi. Dan Alkitab berkata Yusuf kemudian menjual gandum kepada orang-orang, termasuk kepada sanak saudaranya yang mengalami krisis yang datang dari Israel, bahkan dari berbagai daerah. Apa yang terjadi ketika krisis? Ternyata Allah membuat Yusuf berdagang. Saya ulang, berdagang.
Masa sibuk? Iya, dia menjual gandum. Itu berarti ketika krisis terjadi, Allah sedang membuka solusi melalui firman ini buat saudara yang mau berdagang, pasti diberkati loh. Alkitab berkata, selama krisis, Yusuf punya lumbung makin diisi penuh. Orang-orang bekerja, orang beli gandum bagi dia, orang nabur, tapi orang juga setor kepada dia. Dan dia menyimpan gandum di lumbung 20%. Dia makin kaya, makin berlimpah. Bukankah waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, dia memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta kepada 3 orang. Saudara tahu, waktu dia bilang untuk melambahkan talenta itu, dalam translate bahasa asli, itu bukan melambahkan, tapi dia menyuruh mereka berdagang. Supaya uang yang 1 talenta jika dia balik udah lebih, uang yang 2 talenta jika dia balik udah lebih, uang yang 5 talenta jika dia balik udah lebih. Dan Alkitab berkata, 2 hambanya yang baik itu yang benar-benar berdagang, pastinya terbukti apa? Yang 5 dia jadi 10. Ini menceritakan buat saudara dan saya bahwa ternyata Alkitab menjamin bahwa di tengah krisis Allah bisa membuat orang berdagang, dan dengan dagangannya orang itu akan diberkati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya GSJA Agape juga hidup di poin ini. Saudara juga diberkati dengan caranya saudara menangkap sesuatu dari bagian ini. Setiap kali ada panitia memberikan mengusahakan dana, caranya berdagang, dan itu Alkitabiah. Orang berdagang harus ada untung dong. Ya, seperti yang dialami Yusuf. Dan Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa jika pada masa-masa krisis ada orang-orang pilihan Tuhan yang berdagang, Tuhan akan membuat mereka luput dari krisis. Tuhan akan membuat mereka diberkati. Tuhan akan membuat mereka tidak akan terjebak dengan krisis. Persoalannya, saudara harus lihat ada titik di bagian ini. Mengapa waktu Yusuf berdagang dia benar-benar berlimpah? Karena Allah menyertai Yusuf. Ini titiknya saudara. Karena Allah menyertai Yusuf. Karena penyertaan Allah sempurna atas Yusuf, sehingga apa yang Yusuf kerjakan berhasil, dagangannya berhasil. Jadi bukan dagangnya titik utama, tapi penyertaan Allah yang utama. Waktu Allah menyertai saudara, Allah bisa menyuruh saudara seperti Elia pergi ke sungai Kerit dan terpelihara hidup saudara. Waktu Allah menyertai saudara dan saya, Allah bisa membuat saudara seperti Musa, walaupun ada di padang gurun, tapi melalui kita membangun hubungan dengan Tuhan, ada banyak orang diberkati. Dan Allah juga bisa membuat saudara dan saya seperti Ruth, untuk kembali ke Bethlehem, untuk masuk kembali ke hadirat Tuhan, masuk ke bait Allah, membangun keintiman dengan Tuhan, dan menyiapkan diri tetap melayani, tetap bekerja di ladang. Ingat, tetap melayani, tetap bekerja di ladang, apapun tugasmu. Saudara dan saya pasti akan luput dari krisis seperti Ruth. Bahkan bukan saja luput, tapi diberkati sampai memiliki ladang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan sama seperti istri, saudara dan saya di tengah krisis tidak menyingkir dari tempat di mana Tuhan buat kita sedang berada. Yang di Jogja tetap di Jogja, yang di Medan tetap di Medan, yang di Jakarta tetap di Jakarta. Di tempat di mana saudara dan saya berada, Allah bilang kepada Ishak, jangan pergi dari situ, karena di tempat itu aku akan memberkati engkau. Dia bisa buka usaha baru. Dia bisa menabur di ladang itu. Dia bisa menabur di ladang itu. Dan dia kemudian menuai menjadi kaya, sangat kaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau saudara dan saya percaya hari ini bahwa krisis sesungguhnya bukan masalah buat saudara dan saya, tapi krisis adalah kesempatan di mana Allah mau menunjukkan solusi yang dahsyat buat kita untuk tetap luput dari krisis. Mari
Ambil semua poin ini jika saudara ada di dalam suatu krisis. Biarkan semua bagian ini Allah bisa melakukan dalam hidup saudara. Seperti pada Elia, seperti pada Musa, seperti pada Ruth dan Naomi, seperti pada Yusuf, dan seperti pada Ishak. Buat gereja saudara juga mengalami ini, buat keluarga saudara juga mengambil ini, buat pribadi saudara, pelayananmu, pekerjaanmu juga saudara buat mengalami hal ini. Saudara mengalami hal ini supaya di mana saudara berada sekalipun ada krisis, orang akan berkata bahwa saudara adalah orang-orang yang luput dari krisis, karena saudara memiliki solusi dari Tuhan untuk menghadapi krisis ini. Tuhan memberkati saudara. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur buat solusi yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat mengatasi krisis, bahkan menghadapi krisis dan tetap bertahan di tengah krisis dan tetap hidup berlimpah di tengah krisis. Buat kami seperti Ishak, buat kami seperti Musa, buat kami seperti Ruth dan Naomi yang kembali ke Bethlehem, yang mengabdi, yang bekerja di ladang. Buat kami juga seperti Yusuf, supaya melalui kami orang akan berkata bahwa Tuhan ajaib bagi kami. Supaya melalui kami Tuhan akan berkata sungguh krisis tidak akan menimpa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti Amsal 10 ayat 3 berkata tadi, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan menderita kelaparan, tidak akan ada di dalam krisis. Terima kasih Bapak, berkati jemaat ini, berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkannya, berkati semua telinga yang mendengarkan firman ini. Buat firman ini menjadi rema bagi mereka, tertanam, hidup, bertumbuh di dalam kehidupan mereka Bapak. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak menerima semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.